Sa'ib Bukhari hadatsana Abdullah bin Yusuf qala Abdullah hadatsana Alais an Yazid ibn Abi Habib an Abil Khair an Uqbah ibn Amir qala Uqbah diadiakan ila Nabi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam furuju kharirin farruju kharirin apa jubah bukaan belakang dari sutra fala bisa maka memakai siapa Nabi pada farruju kharirin fasolah maka sholat siapa Nabi dengan farruju kharirin sumang sorofa salam siapa Nabi fanazah maka melepas siapa Nabi pada farruju kharirin nas'an dengan melepas sadigan yang sangat kalkarihi seperti orang yang benci, orang yang enggak senang, ingkar benci lau kepada farruju kharirin. Waqala berkata siapa Nabi layam bagi tidak sayuja itu tidak cocok. Hadza apa ini farruju kharirin lil muttaqina bagi beberapa orang yang menjauhi kufur, lil muttaqina bagi beberapa orang yang menjauhi kufur ail mukminin, lil muttaqina bagi beberapa orang yang apa menjauhi kufur ail mukminin, beberapa orang mukmin. Nah, ini bab orang yang sholat pakai gampangannya pakaian sutra, sutra. Jadi dari Wahab bin Amir, Rasulullah itu pernah dihadiahi oleh orang kafir namanya Ukaidar. Jadi ada namanya Ukaidar, itu orang kafir hadiah kepada Nabi pakaian sutra. Ini diambil hukum bahwa orang itu boleh menerima hadiah dari non muslim. Nah, ini hadisnya kan Nabi pernah dihadiahi oleh orang musyrik, orang kafir namanya Ukaidar dan Abdul Malik. Ukaidar namanya. Maka barangkali ini Pak Bair ada perusahaan, ya Pak Bair, punya perusahaan itu non muslim, Mas ya terima aja Pak Bair. Nah, terima aja. Yang penting bawa Mas laga, gak bawa madorot, terima aja. Ya lah Kak. Ada pun yang sapi Pak Bair itu dilewati gak masalah lagi. Ya Mas Udin. Jadi nggak apa-apa. Jadi kita menerima sumbangan dari muslim itu nggak masalah. Yang penting tidak membawa bahaya. Nah cuman gini, kalau kita kaitkan ma'abi dengan ketika pil-pil itu kan harus hati-hati. Non muslim nyalon ya kan, terus ngasih sesuatu itu kan pasti ada gorot. Coba dia kalau menang, ayo, kan susah kan. Nah, dia harus tahu situasi kondisi. Ya Pak Bair. Kalau perusahaan nggak apa-apa Bair, terima aja Bair. Terus gitu. Nah, kita ketemu hadis Pak Bair. Nah, jangan ditolak. Kalau tidak mau kasihkan Rasulullah. Jadi Nabi itu dihadiahi oleh Ukaidar furuju kharirin. Terus Nabi waktu itu dipakai terus sholat. Nah, sholat setelah salam langsung dilepas Nabi. Kayak ngelepas itu kayak orang yang benci gitu kan. Terus Nabi bilang, la yang bagi hada lil muttaqin. Ini enggak cocok bagi muttaqin mana orang mukmin. Kalau kita artikan muttaqin orang yang bertakwa, nanti bahaya karena orang mukmin bermustu muttaqin. Nanti orang mukmin enggak bisa pakai. Iya kan? Maka muttaqin itu maknanya orang yang menjauhi kufur. Nah, berarti orang mukmin. Sebab kalau orang itu mukmin belum tentu muttaqin. Nah, kalau ini enggak cocok orang yang takwa, berarti kan orang yang beriman. Kami kan iman kan enggak takwa, berarti boleh ya gawat. Nah, itu mukhadis itu sampai segitu jelinya itu kan. Maka muttaqin maknanya orang-orang apa yang menjauhi kekufuran al-mukminin. Nah, ini Rasulullah pakai seperti ini waktu itu sutra belum haram bagi laki-laki, belum haram. Setelah beliau sholat, pas kata Imam Nawawi, pas selesai sholat, malaikat Jibril ngasih tahu bahwa laki-laki nggak boleh pakai apa? Sutra, langsung dilepas. Langsung dilepas. Nah, jadi selesai sholat ada wahyu bahwa tidak boleh pakai apa? Sutra, langsung dilepas. Langsung dilepas. Bab sholat bisa di dalam bagian al-akhmari yang merah. Nah, ini baju merah nih. Misalkan Pak Rojab ini kan dia ke PDI. Saking setianya Pak, woi, kelas PDI pakai sholat. Belakangnya ada Pak Hijab gajah bro. Jadi ada juga di bab dari Wahir. Qala berkata si Bukhari hadatsana Muhammad ibnu Ar'aro qala Muhammad hadatsani Umar ibnu Abi Zaidah an Aun ibnu Abi Sukaifa an abihi. Dari bapaknya Aun, qala Abi ra'aitu lihat siapa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kubbatin dalam kubah khamra yang merah. Kubah itu min adamin dari kulit merah. Wa ra'aitu lihat siapa saya Bilal pada Bilal. Akhoda kali mengambil siapa Bilal wudu Rasulillah pada air wudunya. Air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa ra'aitu dan melihat siapa anasa pada manusia yabtadiruna kali cepat-cepat siapa nas. Cepat-cepat dakal wadu'a pada mengambil itu air wudu. Dakal wadu'a pada mengambil itu air wudu. Faman maka bermula barang siapa asoba itu mendapatkan siapa man minhu dari dalikal wadu syai'an pada sedikit pun sesuatu. Tamasaka maka mengusap, takhassaka maka mengusapkan siapa man, mengusapkan pada badannya kan, bihi dengan syai'an. Waman bermula barang siapa la yusib itu tidak mendapatkan siapa man minhu dari dalikal wadu syai'an, akhoda maka mengambil siapa man min balali yati sohibi dari basa-basa tangan temannya man. Sumaro itu kemudian melihat siapa saya Bilalan pada Bilal, akhoda kali mengambil siapa Bilal anazatan pada tongkat yang lancip ujungnya. Anazatan pada tongkat yang lancip ujungnya. Farokaza maka menancapkan siapa Bilal pada anazah. Wa kharaja dan keluar an-nabi siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khulatin di dalam pakaian izar. Jadi khula itu izar warida. Fi khulatin di dalam memakai izar warida. Jadi khula itu dua pakaian yang terdiri dari izar warida. Posisi kayak orang ikram itu kan. Fi khulatin di dalam pakaian izar warida khamru ayam merah. Musamiron kali mengangkat sampai separuh bentisnya. Musamiron kali mengangkat pakaian itu. Musamiron kali mengangkat sampai separuh bentisnya. Musamiron kali mengangkat sampai separuh bentisnya. Sholat siapa Nabi ilal anazati menghadap kepada tongkat yang lancip ujungnya itu. Binasi dengan mengimami manusia rokaat ini dengan 2 rakaat. Waro'a itu dan melihat siapa seanasa pada manusia wadawaba dan beberapa hewan. Yamuruna kali lewat apa naswad dawab min baini yadayil anazah dari hadapannya anazah tongkat yang lancip ujungnya. Ya ini dalil kata bapaknya Aun berarti Abi Jukaifah. Saya melihat Nabi itu berada pada kubah yang merah dari kulit. Terus saya melihat Bilal itu mengambil air wudunya Rasulullah. Air apa? Wadu itu air wudunya Rasulullah. Nah sahabat itu kalau tahu bekas air wudhu Nabi itu berebut mereka. Kalau yang mendapatkan langsung diusap-usapkan badannya. Ini sebagai obat tabarukan yang Rasulullah. Kalau nggak dapat, mereka minimal ngambil apa? Percikan atau basa-basa dari tangan kawannya. Sampai betul sahabat itu mengambil berkah dari Rasulullah. Nah ini dalam fikih diambil hukum bahwa air bekas wudhu itu suci. Air bekas wudhu suci. Nah cuma dari suci ini ada 2 pendapat. 1 suci dan mensucikan, 2 hanya suci saja. Kalau yang mengatakan suci dan mensucikan berarti nggak ada bahasa mustakmal. Air bekas wudhu nggak ada bahasa mustakmal. Kalau dalam mazhab Syafi'i, itu namanya air mustakmal, maka suci cuma tidak mensucikan. Ini ada 2 versi seperti yang kemarin kan. Jadi air bekas wudhu itu kan, itu ada yang mengatakan tohir, mutohir, ada yang hanya tohir saja. Kemudian inilah dalam madhab kita, ya dalam kita Ahlussunnah wal NU ini kan, ini diambil kesimpulan orang itu tabaruk dengan bekasnya para orang soleh. Orang khabais, pokoknya orang yang mulia kan, bekas air minumnya kan, bekas makanannya itu makan. Tabaruk kepada beliau. Ini hadisnya. Nah orang Wahabi, orang sebelah itu gini, ini pendapatnya. Tidak ada cerita sahabat ngambil berkah sama sahabat itu nggak ada. Kalau dari Nabi itu oke, kata orang sebelah itu kan. Jadi beliau mereka orang tetangga sebelah itu mengatakan orang yang tabaruk dengan orang soleh itu syirik, itu berlebihan. Yang ada itu sahabat itu mengambil berkah dari Nabi. Nggak ada sahabat sama sahabat itu nggak ada kata mereka. Nggak ada itu bikin syirik aja, mendewa-dewakan. Nah itu kata mereka kan. Kemudian Rasulullah SAW ini kan Bilal selaku pelakunya menancapkan tongkat di depan Rasulullah untuk sholat. Ini memberi pengertian sholat itu kalau tidak ada depannya ini satir, minimal ada tongkat ya kan. Nah, jadi ada supaya orang tahu orang itu sholat. Dan Nabi fi khulatin khamra. Coba
pakai pakaian izar warida yang merah. Nah, ini dalilnya Pak Perjab. Sampean kalau pakai apa baju apa tadi? Pidik itu kan merah bajunya kan. Ah, Pak Bahir kan. Nah, ini Pak Bahir. Pas sama ini dalilnya Bahir itu merah sampean. Pas ini. Ah, pas ini. Berarti sampean ini luar biasa Bahir, langsung praktek itu Pak. Merah itu Pak Bahir. Nah, sholabil binasi rokaat ini. Nabi sholat 2 rakaat. Ini maknanya adalah dikosor. Nah, ini dalilnya dalam musafir sholat yang sudah memenuhi syarat boleh kosor. Nabi sholat 2 rakaat. Karena sudah di depannya ada satirnya, maka ada orang lewat orang nggak masalah. Ini nggak termasuk orang yang dianggap dosa melewati orang yang sholat. Karena di depannya sudah ada tongkat, sudah ada satir. Qala berkata siapa Imam Bukhari hadatsana Aliun ibnu Abdillah. Oh, bab sholati bab sholat bisutuki dalam beberapa atap. Sholat di atap, bisutuki dalam beberapa atap, wal mimbari dan mimbar, wal khosabi dan kayu, wal khosabi dan kayu. Qala berkata Abu Abdillah Imam Bukhari. Walam yaro dan tidak berpendapat Al Hasan siapa Hasan baksan pada masalah. Enggak masalah kata Hasan Basri. Ayu sholia pada hendaknya sholat siapa saksun sholat alal jumdi khali di atas air yang beku. Alal jumdi khali di atas air yang beku. Wal qonatiri dan beberapa jembatan. Wal qonatiri dan beberapa jembatan wa injaro sekalipun berjalan mengalir, wa injaro sekalipun mengalir taktaha di bawahnya al qonatir baulun apa kencing, au fokoha atau di atasnya qonatir, au amamaha atau di atas, au fokoha atau di atasnya qonatir, au amamaha di bawahnya qonatir. Idza kana apabila ada itu bainahuma antara musolli dan baul, orang yang sholat dan kencing itu. Idza kana apabila ada itu bainahuma antara musolli dan baul, orang yang sholat dan baul, apa yang ada sutrotun apa satir, berarti tidak nempel, tidak ketemu. Wa sholat Abu Hurairah ala sakfil masjid khali di atas atapnya masjid bisolatil imami dengan mengikuti sholatnya imam. Wa sholat dan sholat Ibnu Umar ala salji khali di atas es yang membeku. Nah ini bab menerangkan sholat di atas di atap kan, di atap, kemudian di mimbar dan wal khosab. Nah, artinya bukan nempel di tanah. Imam Bukhari mengatakan Hasan Basri itu berkata boleh orang sholat itu di atas air yang beku, atau di atas jembatan. Walaupun di bawah ini banyak kencing, banyak apa mengalir, tidak karuan, tidak masalah. Ini artinya sholat dikelilingi najis itu enggak masalah. Yang penting tidak tersentuh orang yang sholat. Nah, maksudnya kata sholat kan, walaupun sekelilingnya najis enggak masalah. Cuman kalau dalam Fathul Mu'in itu kan gini, sholat lurus atau dekat dengan orang yang dekat dengan najis itu makruh. Jadi misalkan sholat sajadah kan, nah, kemudian di tengah-tengah sajadah ada tainya cecak misalkan kan, ketika ruku, ketika sujud kan lurus kan dekat. Nah, itu nggak masalah. Yang penting tidak tersentuh badan kita. Cuman hukumnya makruh. Jadi kalau sholat dengan najis itu dalam mazhab Syafi'i itu makruh. Apa? Walaupun saja yang penting tidak bersentuhan dengan musolinya. Kan? Idza kana bainahuma sutrotun. Nah, artinya antara najis dengan musuh ada sutro, artinya tidak ketemu. Apa maksudnya? Walaupun saja najis, yang penting tidak menginjak najis, tidak nempel, tidak kena orang yang sholat. Itu nggak masalah, nggak masalah. Kan ini, sejadah itu kan ada kalau sejadah itu gerak, jadi termasuk masih anggota yang kita pakai. Itu nanti di akhir itu Pak Rojab ada bab itu nanti. Pertanyaan sampai nanti di akhir ada bakasan itu. Orang sholat sujud kan, sujud di dalam barang yang bergerak, nanti di belakang itu ada. Nah, kalau mazhab Syafi'i enggak boleh, nanti ada keterangannya di belakang itu ada. Itu diajar. Dan sampai selesai. Oh. Gimana? Iya enggak sentuh.
Tapi sampai kan nempel. Membawa, asal membawa itu membawa. Kalau orang itu sampai bawa, itu sampai bawa. Ketika sampai ruku ikut sampai berarti sampai bawa najis. Tapi kalau hanya sekedar nempel berdekatan, misalkan kita sholat, kemudian anak kecil itu mepet dengan kita. Yang mepet kan suci, walaupun barangnya disitunya najis itu nggak masalah. Yang nggak boleh itu ketika dibawa, digendong. Apa digendong itu? Ya digendong. Pas sujud digendong. Sedangkan dia itu nggak sah, sama dengan kita sholat bawa najis. Qala berkata Sahih Bukhari hadatsana Ali ibnu Abdillah qala Ali hadatsana Sufyan qala Sufyan hadatsana Abu Kazim qala Abu Kazim sa'alu tanya siapa rijal. Ini beberapa orang laki-laki sa'alu tanya siapa rijal. Beberapa orang laki tanya Sahlan pada Sahal ibnu Sa'din. Min ayyusai'in itu dari mana kayu? Min ayyusai'in dari mana kayu? Al mimbaru bermula mimbar. Coba mimbar Nabi itu dari kayu apa? Faqala maka berkata siapa Sahal? Wah ini gagah ini kan. Mabakia tidak tetap, mabakia tidak sisa, mabakia tidak sisa, tidak tetap binasi dengan manusia. A'lamu siapa orang yang lebih tahu mini dari saya. Gua bermula mimbar itu min asril ghobati dari kayu bagusnya tanah gobah, itu dari kayu bagusnya tanah gobah. Amila membuat, alima membuat pada mimbar fulanun siapa fulan. Fulan itu maula fulanata, budak yang demikian fulana li Rasulillah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qoma dan berdiri alai atas mimbar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khina umila ketika dibuat apa mimbar. Wa wudi'a dan diletakkan apa mimbar. Fastaqbala maka menghadap siapa Nabi al-qiblata pada kiblat. Kabbaro takbir siapa Nabi. Waqoma dan berdiri anasu siapa manusia khalfahu di belakangnya Nabi. Waqara'a maka membaca siapa Nabi, membaca Fatihah atau surat. Waroka'a dan rukuk siapa Nabi. Waroka'a dan rukuk anasu siapa manusia khalfahu di belakangnya Nabi. Sumarofa'a mengangkat siapa Nabi roksahu pada kepalanya Nabi. Sumaroja'a dan mundur siapa Nabi, kembali siapa Nabi. Al-Qohkorota dengan mundur, Al-Qoh dengan mundur. Fasajada maka sujud siapa Nabi ala ardi di atas bumi. Suma ada kembali siapa Nabi ilal mimbari ke mimbar lagi. Suma roka'a rukuk siapa Nabi. Suma rofa'a mengangkat siapa Nabi roksau pada kepalanya Nabi. Suma roja'a kembali siapa Nabi. Al-Qohkorot dengan mundur. Kata sujud siapa Nabi bil ardi di bumi. Fahada maka bermula ini koma il akhir. Fahada maka bermula koma alaihi rasulullah il akhir. Fahada maka bermula koma alaihi rasulullah il akhir. Itu sa'nuhu perkaranya atau perkara yang dilakukan Nabi. Itu sa'nuhu perkara yang dilakukan Nabi. Itu sa'nuhu perkara yang dilakukan Nabi. Itu sa'nuhu perkara yang dilakukan Nabi. Ini antik ini kan. Jadi ini dalam riwayatnya Abi Daud itu ada beberapa orang laki-laki itu debat masalah kayu mimbar Nabi itu dari mana. Nah, makanya rujuknya sa'alu itu rijal karena riwayatnya dalam riwayat Abi Daud itu orang laki-laki yang debat itu kan. Debat, coba kayu dari mimbar Nabi itu dari kayu apa? Debat rame. Coba kayu aja didebatkan Pak Ustaz. Didebatkan. Akhirnya mereka tanya Sahal sama kan sahabat. Coba saya tanya, kayu mimbar Nabi itu terbuat dari apa? Nah, Sahal nggak langsung jawab, dia mengatakan, "Wah, memang nggak ada. Sekarang ini nggak ada yang lebih tahu kayu itu dari mana, kecuali saya. Karena Yang sudah meninggal di dunia. Ma baqiya binas. Yang lain sudah meninggal dunia. Makanya lebih tahu saya." Nah, ini boleh kan? Misalkan Pak Rojati bilang, "Weh, teman saya sekolah itu sudah nggak ada yang hidup kecuali saya." Wah, misalkan kan, itu boleh Pak Rojati. Teman saya itu sudah gagal Pak kan? Beliau mengatakan itu dari kayu yang bagus. Nah, dari kayu yang bagus. Ini adalah kesimpulan. Hal-hal tempat ibadah itu usahakan dari barang yang baik. Jangan wah yang penting mimbar aja kayu-kayu. Apa itu namanya? Kayak yang dipotong-potong ada jangan. Kayu bule kayak apa tuh? Janganlah. Itu kan tempat ibadah. Yang elok-elok bagus banget kunti Nabi ini kan kayu yang bagus. Ini memberi gambaran, memberi pengertian kita bahwa usahakan tempat-tempat ibadah dari barang-barang yang baik. Jangan barang untuk ibadah dengan sepele. Nah, yang bagus. Dan yang buat itu adalah Fulan namanya Qobiso Al-Makhzumi. Namanya Qobiso Al-Makhzumi. Ini yang buat. Ketika sudah dibuat, Rasulullah itu senang. Langsung Rasulullah ini faqama ali Rasulullah. Rasulullah itu berdiri di atasnya. Nah,
Kemudian Nabi sempat sholat di mimbar. Sholat di mimbar. Kemudian Nabi itu aneh, setelah baca Baqarah, setelah membaca terus rukuk. Rukuk, orang ikut rukuk di belakangnya. Setelah rukuk terus bangun seterusnya. Sumaroja'ah mundur. Itu kan aneh. Ini Nabi itu sholatnya maju mundur. Ini gini, sholatnya Nabi ketika di mimbar itu adalah dalam kitabnya Pak Bair itu ada, kiri satu-satu ada. Nah, itu ada. Jadi mimbarnya Nabi itu adalah tangganya 3, apa undak-undakannya. Undaknya 3. Nabi itu berada pada undakan yang kedua. Sehingga Nabi selesai ruku, sujud itu mundur ke belakang. Berarti mundurnya hanya 2 langkah. Nanti baca lagi, maju lagi. Berarti sesuatu maju mundur itu boleh. Nah, yang penting tidak melakukan kalau dalam mazhab Syafi'i 3 langkah berturut-turut. Jadi misalkan begini, ini pengertiannya begini. Misalkan namanya kita sholat ya, pas sholat itu takbir, wow. Pas depan situ ada cecak. Nah, kan bisa kan namanya melangkah, itu betisnya. Jadi menghindari jangan sampai najis. Cuma yang di sini Nabi itu menerangkan sholat itu adalah maju mundur. Yang penting tidak 3 langkah berturut-turut. Itu kesimpulannya kan. Ya 3 langkah tapi 2 dulu berhenti, baru melangkah lagi. Kalau berhenti nggak masalah. Walaupun misalkan kita melangkah agak jarak jauh, 2 berhenti dulu, terus 2 lagi, kan banyak, tapi tidak berturut-turut. Yang penting tidak berturut-turut. Iya. Mimbar Nabi itu kan tinggi, cuma masjid Nabi kan tinggi. Jadi ketika mundurnya itu ya masih di bawahnya apa? Depannya mimbar itu. Nah, sehingga sopnya yang di belakang itu masih cukup untuk sujud. Jadi mundurnya masih cukup untuk sujud, tak sampai mengganggu. Ini kan sumaroja al-qoro kata juda bil ardi, sehingga Nabi sujud di bumi, enggak di atas mimbar, di maju mundur. Nah, ini supaya kita tahu jauh berarti sholat itu kadang-kadang kita maju, kadang mundur, boleh. Atau kayak tadi pas menghindari najis kita akan nyimpang ada. Qala berkata Abu Abdillah, berkata Aliun siapa Ali bin Al-Madini. Salah tanya nih pada saya Ahmad siapa Imam Ahmad rahimahullahu taala an hadal hadis dari ini hadis. Jadi kata Imam Bukhari, Ali Al-Madini berkata, Imam Ahmad bin Hanbal itu tanya saya masalah hadis ini. Coba orang setingkat Imam Ahmad itu enggak malu-malu. Enggak paham ya tanya. Qala berkata siapa Ali Al-Madini, inna ma'aratu sesungguhnya menghendaki siapa se'an Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena ada siapa Nabi itu a'la lebih tinggi minan nas dari manusia, maksudnya dari makmum. Fala ba'sa maka tidak bahaya, tidak ada masalah itu mewujud ayyakuna pada hendaknya ada imam siapa imam itu a'la lebih tinggi minan nas dari manusia. Dari apa? Dari makmum. Biatal hadisi dengan dasar ini hadis. Dengan dasar ini hadis. Qala berkata siapa Ali Al-Madini. Fakultu maka berkata siapa saya. Fakultu maka berkata siapa Ailil Imam Ahmad. Dikasih ai. Fakultu maka berkata siapa saya Ailil Imami Ahmad. Inna Sufyan ibnu Uyainah itu kan ada siapa Sufyan itu yus'alu ditanya siapa Sufyan. Ditanya an hadza dari ini hadis. Kathiron dengan banyak. Afalam tasma adakah maka ini ada amjad sudah dibuang. Afalam tasma adakah maka tidak mendengar. Falam tasma adakah maka tidak mendengar siapa kamu pada ada minhu dari Sufyan. Qala Ahmad la tidak. Subhanallah, ini luar biasa ini. Ini figur yang bebas Imam Ahmad bin Hanbal yang termasuk mujtahid ya kan. Itu beliau kalau enggak paham ya tanya, enggak ngerti tanya. Sehingga Ali Al-Madini berkata, Imam Ahmad pernah tanya masalah hadis ini. Terus Al-Madini menjelaskan, ini gini yang saya maksud, nah, menurut pendapat saya, bahwa Nabi itu posisinya sudah di atas mimbar. Itu berarti pengertiannya imam di atas makmum juga itu boleh. Nah itu maknanya gitu kan. Jadi Nabi kan sudah di mimbar, makmum di bawah. Berarti imam di atas, makmum di bawah itu boleh sah. Yang penting apa? Nah kebalikannya juga boleh. Yang penting ada udur, ada keperluan.
Artinya misalkan tidak muat, kayak masjid tingkat kan jamaahnya banyak. Tapi kalau jamaahnya nggak banyak, 1-2 orang aja yang imamnya di sini, yang satu di sana, itu makruh. Gimana? Iya terus? Jadi gini, ini bab jamaah nanti bab jamaah gini. Masjid itu ibarat satu tempat, misalkan begini, imamnya di bawah sini ya, kemudian makmumnya di atas. Yang penting di belakang itu ada pintu, kira-kira makmum itu bisa tembus ke imam. Andai kata jalan ke imam, itu sah Pak Bayir. Walaupun dengan lengkak-lengkok, yang penting ada jalan yang menembus ke imam. Itu kelebihannya sholat jamaah di masjid. Bisa dipaham kan? Kayak masjid-masjid besar yang tingkat-tingkat itu kan, imamnya kan di bawah, makmumnya kan di atas semua. Yang penting di belakang itu ada pintu, ada entah di depan situ apa di belakang. Kira-kira makmum itu bisa menembus ke imam. Walau diazrurin dengan apa? Belok. Nah, tapi kalau ditutup semua di belakang itu, sehingga makmum ini andai kan menuju ke imam, misalkan kan nggak bisa ya nggak sah. Nah, jadi harus ada pintu yang kira-kira makmum bisa tembus kepada imam, walau pintu itu di belakang. Itu kehebatan sholat jamaah di masjid. Ditanyai kaitan dengan jamaah ini. Kami itu pernah jamaah di suatu desa. Makmum perempuan itu di samping. Nah pintunya itu kami nengok itu ketutup waktu sholat jamaah itu. Pintu itu ditutup antara samping dengan tengah. Iya. Nah itu hukum jamaah yang pintunya ketutup itu. Karena kami lihat sendiri itu pintunya ketutup. Itu enggak di masjid. Kayak di masjid ini. Tapi misalkan gini, contoh gini ya, contoh gini. Ini misalkan kita jamaah, itu kan ada pintu. Nah, terus orang di sampingnya sana, tapi di situ tertutup ya. Tapi di masjid, dia di masjid ini kan, masjid. Katakan di terasnya di masjid. Nah, depan itu kan masih ada pintu terbuka. Itu artinya masih ada jalan yang menembus ke imam. Tapi kalau itu tertutup semua, sholat jamaah nggak sah karena nggak ada jalan yang menembus ke imam. Walaupun menembusnya itu dengan belok lewat belakang, tapi yang penting ada jalan yang menembus. Jadi sah ya? Ya sah, yang penting ada jalan yang menembus. Walau di belakang dibuka, seperti di belakang itu dibuka. Masjid ini nggak boleh, harus ada di depannya. Kalau musola harus ada di depan terbuka. Itu termasuk pintunya ditutup. Jadi beda ya musola sama. Salah, lain. Itu kelebihan masjid. Pintu ditutup juga begitu ya. Pintunya ditutup tidak masalah. Yang penting ada jalan yang menembus. Ya. Contoh misalkan salat samping situ, misalkan kan ini jamaah, samping situ itu kan tertutup. Cuman itu terbuka sehingga sampai umpama ke imam lewat belakang itu bisa. Nah, itu sah. Pintunya ditutup semua. Ya udah bisa karena nggak ada yang menembus ke imam. Artinya kan kalau masjid yang pakai AC itu kaca ya, berarti sholat di luar itu nggak bisa ya. Harus dibuka. Pintu yang penting pintu depan itu Mas ada yang dibuka gitu loh. Ya, sampai sudah di samping-sampingnya ini boleh. Nah. AC. Ya ditutup ya nggak bisa, harus dibuka. Itu maksudnya harus dibuka. Jadi Imam Ahmad itu luar biasa, dia tidak malu-malu. Sehingga kata Al-Madini, Sufyan Ibnu Uyainah kan sering sekali menerangkan hadis seperti itu, bahwa imam di atas, maksudnya kan makmum di bawah nggak masalah. Kata Imam Ahmad, aku nggak dengar dari Sufyan. Nah, ini kehebatan beliau kan, setinggi sepangkat beliau tapi ngakui apa adanya. Qala berkata Imam Bukhari, hadatsana Muhammad ibn Abdul Rahim, qala Muhammad hadatsana Yazid ibnu Harun, qala Yazid akbarana Humaid at-Tawil. Ini karena orangnya panjang, maksud at-Tawil. An Anas Malik ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakoto itu jatuh siapa Rasulullah ala farosihi an farosi dari kudanya Rasulullah baju kisat maka luka. Ini mabni majhul, lafadznya maknanya maklum. Baju kisat maka luka saku apa bentisnya Rasulullah au katib atau berikatnya. Wa ala dan sumpah tidak mau mengumpuli siapa Nabi min nisaihi, dari sumpah tidak mengumpuli siapa Nabi min nisaihi kepada beberapa istrinya Nabi Saron dalam sebulan.
Fajalasa maka duduk siapa Nabi fi masrubatin di dalam rumah panggung dari kayu. Ya, kayak mungkin kayak rumah panggung bukan dusun kan. Lau bagi Nabi darajatuha yang bermula tangganya atau undak-undakannya masrubah itu min juduin dari pelepah kurma. Fa'ata maka datang kepada Rasulullah ashabu siapa beberapa sahabatnya Rasulullah yauduna kali menjenguk siapa ashabuhu pada Rasulullah. Fasolah maka sholat siapa Rasulullah bihim dengan mengimami ashabuhu jalisan kali duduk. Wahum kali bermula ashab itu qiyamun beberapa orang yang berdiri. Falamma salama ketika salam siapa Rasulullah qala Nabi innama ju'ilasnya dijadikan al-imamu siapa imam liyutama supaya diikuti siapa bi imam. Fa idza kabbara maka apabila takbir siapa imam fakabbiru maka takbirlah kamu semua. Wa idza raka'a apabila rukuk siapa imam farka'u maka rukuklah kamu semua. Wa idza sajadu apabila sujud siapa imam fajudu maka sujudlah kamu semua. Wa in sholat apabila sholat siapa imam kok iman kali berdiri fasollu maka sholatlah kamu semua yaman kali beberapa orang yang berdiri. Wa nazala dan turun siapa Nabi turun dari masrubah. Wa nazala dan turun siapa Nabi dari masrubah litis'in karena 9 wa isnya dan 20 karena 29 hari litis'in karena 9 hari wa isrina dan 20 hari. Faqaulu maka berkata siapa sahabat ya Rasulullah wa Rasulullah innaka sungguh engkau alaita itu sumpah tidak mengumpuli istri itu sumpah tidak mengumpuli istri siapa engkau syahra dalam sebulan. Faqala maka berkata siapa Nabi inasyahra sungguh sebulan tis'un inasyahra sungguh sebulan tis'un itu ada kalanya 9 hari wa isna dan 20 hari jadi ada kalanya 9 itu kadang-kadang 29 hari. Nah ini Nabi saja ini pernah jatuh dari kuda. Maka orang pengendara mobil, motor jatuh itu ya memang itu sunnah. Ya kan? Jadi jangan sunnah Nabi pernah jatuh. Nah, jadi kalau kita jatuh, Nabi pernah jatuh. Nah, ya Pak Ferry kan sunnah itu. Cuma Nabi jatuh kan. Sampai beliau ini luka. Ini luka beliau kan. Ada yang katakan belikatnya, ada yang katakan bentisnya. Nah, bentisnya. Dan Nabi ini yang kedua. Nabi itu pernah, ini beliau ini marah dengan istrinya. Jadi gini, istri Rasulullah SAW itu pernah menuntut Nabi itu macam-macam, minta ini, minta itu. Nah, itu rezeki oleh istri kan. Kemudian Rasul itu sampai bahasanya itu apa ya, memberi pelajaran mereka. Nabi itu akhirnya sudahlah, saya berjanji tidak akan mengumpuli kamu 1 bulan, tidak akan mengumpuli satu bulan. Nah. Rasulullah SAW waktu itu beliau ini adalah membuat rumah panggung dari kayu. Maka kalau membuat rumah panggung dari kayu itu ngikutin ini hadisnya. Kayak orang dusun itu banyak pahala itu Pak. Ngikutin Nabi ini kan rumah panggung dari kayu kan. Nah ini dulu kan lecor kan. Nah dari pelepah kurma kan. Sahabat ini menjenguk, sahabat ini banyak menjenguk. Dan Nabi sholat duduk wahum qiyamun. Ini gimana pengertiannya? Imamnya walau duduk karena ada udzur sakit, tapi kan nggak sakit tadi kan. Habis satu makmumnya berdiri itu boleh. Jadi tidak harus kalau imamnya nggak bisa berdiri, makmumnya nggak masalah, Nabi duduk. Nah, imamnya yang mampu berdiri, makmumnya yang mampu berdiri. Gimana ini? Karena kelasnya beliau seorang Nabi. Kalau sama-sama selevel ya nggak masalah dengan syariat. Jadi itu syariat ini pengertian tidak harus imam itu berdiri. Jadi imam yang nggak mampu berdiri karena sakit, karena sakit itu kan sudah boleh duduk. Orang yang nggak mampu berdiri itu kan boleh duduk. Berarti dia sah sholatnya. Orang yang sah sholatnya itu boleh diikuti. Nah, jadi nggak masalah. Misalkan maaf ini imamnya sakit, jadi berdiri, mak duduk, makmumnya berdiri nggak masalah. Ini kata siapa? kalau diganti boleh juga ya. Apa? Kalau di masyarakat Nggak masalah, yang penting mau imamnya. Ini kan maksudnya hukumnya itu boleh. Imam duduk karena dia nggak mau berdiri, imam yang sholat berdiri. Kemudian ketika Nabi salam, Nabi berkata, ini yang perlu digarisbawahi. Kata Nabi, inna majulal imam liutama bihi. Dijadikan imam itu supaya diikuti. Jadi imam itu tujuan supaya diikuti. Fa idza kabbara fakabaru. Dari fa ini namanya fa fasikah. Jadi fa fasikah itu fa yang masuk pada jumlah yang menerangkan jumlah yang sebelumnya. Jadi fa idza kabbara itu menerangkan liutama. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Gimana penjelasannya?
idza kabbaro fakabiru. Kalau awas imam itu sudah takbir, fakabiru, maka baru takbir kamu. Ini begini maksudnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab itu ketat. Kalau imam itu takbir, misalkan sudah Allahu Akbar, sudah selesai, baru makmum mengikuti. Tapi kalau imam itu belum selesai, misalkan bersamaan, baru Allah, makmum mengikuti serempak, batal sholatnya. Karena kalimatnya kalau imam sudah takbir, fakab biru. Berarti kan sudah selesai maka mau baru takbir. Fakab biru. Kan pakai fa. Nah, tadi selesai takbir baru fakab biru. Kata Pak Rajab itu kan apa Pak Rajab? Wal fa'ulit tardibibit tisoli. Wa thumalit tardibing tisoli. Jadi sudah takbir kemudian baru fakab biru. Nah, mazhab Hanafi beda. Fa ini lil khal. Nah, itu bedanya. Jadi kajian aku itu bisa menentukan hukum. Bisa menentukan hukum. Kalau mazhab Syafi'i dan umumnya ketika takbir Allah Akbar selesai baru ikuti. Kalau imam mazhab Hanafi boleh karena fa itu lil khal. Artinya kalian seketika. Ketika imam takbir Allah Akbar langsung boleh kita segera mengikuti. Walau belum selesai. Karena fa itu boleh ditarik tapi lil khal untuk seketika. Itu hukum naku beda, pengertian beda hukum. Nah, beda hukum. Nah, makanya kalau bersamaan takbir dalam mazhab Syafi'i sholatnya batal. Nah, sholatnya batal. Makanya mukorona itu bersamaan makmum bersamaan imam. Ini ada 5 hukum. 1 haram dan batalkan sholat bersamaan dengan takbir. Nah, takbir itu maksudnya kan. 2 dianjurkan ketika amin. Ini kan dengan bersamaan. Nah, 3 adalah hukumnya makruh. Nah, ini kan kalimatnya gini. Wa idza raka'u farka'u. Kalau sudah rukuk, jadi maksudnya gini, imam sudah rukuk, makmum baru rukuk. Kalau tidak begitu, imam mau rukuk, ini belum selesai rukuk, ini sudah buntuti, ini makruh. Nah, yang banyak kan kita ini kan kita kejarkan itu makruh. Jadi mestinya hadisnya ini kalau imam sudah rukuk, makmum baru rukuk. Imam sudah i'tidal selesai, makmum baru i'tidal. Nah, ketika imam itu sudah sujud, baru makmum sujud. Kalau tidak begitu, imam baru mau turun, ya kan? Makmum ikuti turun, itu makruh. Makruh. Nah, ini tidak makruh. Jadi kemudian ada lagi, nah ini ada lagi yang mubah. Mubah itu apa? Misalkan bersamaan, bukan dalam takbir, bukan yang pertama, bukan yang kedua. Mubah ini misalkan bersamaan baca surat. Nah, misalkan baca surat. Ada lagi yang diharuskan wajib bersamaan. Nah, ini wajib bersamaan yang perlu dipahami. Makmum kudu wajib bareng bahaya. Contoh makmum ini, orang sholat taraweh, kan kadang-kadang imamnya kan kencang, bacanya kencang. Kalau makmum ini tidak sama-sama Fatihah sama imam, wah dakar karuan ini. Jadi begitu imam baca Fatihah, makmum itu baca Fatihah. Sebab kalau begitu makmum masuk, makmum hafal kan wajib baca Fatihah. Kalau tidak serempak, tidak ada waktunya, imamnya cepat. Nah, ini prakteknya biasanya untuk sholat apa? Sholat taraweh. Yang imamnya cepat bacaannya, ketika imam sudah Fatihah, ya makmumnya ngikuti Fatihah. Sebab makmum muwafiq wajib baca Fatihah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ini mukorona yang wajib. Mukorona yang wajib. Nah, yang mukorona kayak salam itu makruh. Maksudnya mukorona salam. Imam salam sempat salam. Mestinya imam itu salam kanan kiri, baru makmum salam. Ini enggak, imam baru salam, makmum kiri. Nah, kalimat ini wa in sholat iman fasul qiyaman. Ini yang enggak bisa diambil kebalikannya. Kalau imam itu sholat berdiri, kamu harus berdiri. Ini maknanya kalau makmumnya mampu berdiri. Nah, kalau mau berdiri, apa imamnya duduk? Mau berdiri, makmumnya duduk karena makmumnya enggak mampu berdiri. Maka kalimat wa in fasul enggak bisa diambil mafhum bisa diambil kebalikan. Bisa dipaham kan? Nah, kemudian Rasulullah ini baru hari dia ini turun dari rupanya. Terus sahabat tanya Rasulullah, kan sumpah tidak mau kumpul suami istri selama sebulan, ini baru berapa? 29 hari. Nabi mengatakan kadang-kadang bulan itu juga 29. Dia tidak diambil kesimpulan bahwa
misalnya untuk jian kan nggak ada kabaro apa tumbalah juga itu kan nggak ada dia tetap pergi tetap terentang kan. Nah, sekarang gini Mas, ngikuti kaidah. Jadi gini ada kaidah gini Mas, kaidah jamaah. Orang yang sholatnya sah, itu boleh kita ikuti. Sekarang ada orang sakit, dia terlentang. Sholatnya sah enggak? Kan sah dia terlentang. Memang mau punya kayak itu kan? Nah. Tapi dia kan nggak bisa mengikuti sih. Apa? Dia kan makmum nggak bisa mengikuti imam. Karena imamnya kan diem aja, nggak pakai gerak-gerak. Nah, barangkali dia kan ada isyarat. Allahu Akbar, takbir. Sami Allah liman hamidah, kan ada suaranya kan? Nah, maka yang begini warga. Yang ikuti jamaah itu kan bisa langsung melihat gerak-gerik imam, bisa melalui suara. Nah, imam kan suara, Allahu Akbar, takbir. Sami Allah liman hamidah. Nah, suaranya itu kan menunjukkan.